Excuse me, can you show me how to use this automatic vending machine? Yes, sure. First, insert the correct amount of money. After that, type the code or press the button for your item. Finally, get the item in the bottom tray. Thank you, you helped me a lot. Hai sahabat Englishpedia, sahabat pasti sering mendengar percakapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan tips, memberikan tutorial, atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jika belum tahu caranya, mari kita belajar. Di video kali ini, kita akan mempelajari procedural text. Sebelum itu, silakan klik tombol subscribe untuk selalu update materi terbaru dari Englishpedia. Untuk memahami procedure text, at the first time we have to learn about the definition and the social function. Procedure text is a text that explain or help us how to make or how to use something. Procedure text adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Sementara social function atau tujuan dalam menulis procedure text adalah to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi, fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. We can use procedural text in 3 conditions. Atau kita dapat menggunakan procedural text dalam 3 kondisi, yakni yang pertama, to explain how to use instruction. Misalnya, how to use a video, how to use computer, vending machine, dan lain-lain. Kemudian, penggunaan procedural text yang kedua adalah to instruct how to do a particular activities. Seperti how to make a receipt, how to use rule for video game, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan procedural text yang ketiga adalah to give tips. Misalnya, how to live happily, tips how to succeed, dan lain-lain. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari pengertian, social function, serta penggunaan dari procedural text. Selanjutnya, kita akan mempelajari generic structure atau susunan dan contoh dari procedural text. Di bagian ini, kita akan membahas generic structure atau susunan paragraf dalam membuat procedural text. There are 3 generic structure atau ada 3 bagian in procedural text. The first one is goal or purpose. The second one is the material or tools. And the third one are steps or methods. Untuk memudahkan kita dalam belajar, sekarang kita akan menggabungkan bagian-bagian dari procedure text bersama contohnya. Goal adalah bagian di mana sahabat menuliskan tujuan dari menuliskan teks. Bagian ini juga bisa digunakan sebagai judul teks. Sekarang kita cari contoh yang paling mudah. Misalnya, how to make nasi uduk. Selanjutnya kita bahas bagian yang kedua, yakni material or tools. Bagian ini menceritakan bahan-bahan atau peralatan yang kita butuhkan untuk membuat nasi uduk. Contoh bahan-bahannya adalah 2 cup of rice, 2 cups of coconut milk, 1 teaspoon of salt, 1 pandan leaf, 1 jeruk purut leaf, 1 salam leaf, and 1 lemongrass. Untuk penulisannya kita letakkan di bawah judul. Kemudian kita tuliskan peralatan yang dibutuhkan, yakni pan, big pot, steamer, and rice paddle. Kita letakkan di bawah ingredients. Dan bagian terakhir yang harus kita tuliskan dalam membuat procedure text adalah step atau methods, di mana kita menuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat nasi uduk. Berikut contoh dalam menuliskan stepnya. Cooking methods. First, wash the rice and all ingredients. Second, cook the coconut milk in a pan. Then, add all ingredients in the pan, escape the rice. When the coconut milk comes to boil, pour it into a pot filled with the rice and stir it until absorbed. After that, move the rice to a steamer until it's cooked. Finally, garnish it, and it's ready to eat. Kemudian letakkan di akhir paragraf di bawah alat dan bahan. Sekarang kita lihat kembali apa yang sudah kita susun. Pertama, kita memiliki goal atau tujuan dalam memberikan tips. Yang kedua adalah alat dan bahan yang dibutuhkan.
Selanjutnya yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan. Sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari generic structure atau susunan paragraf beserta contoh dalam procedural text. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur kebahasaan atau grammar yang terkait. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari language feature atau ciri kebahasaan serta grammar yang digunakan dalam procedural text. Di dalam menyusun procedural text, sahabat harus memperhatikan hal-hal berikut. Unsur kebahasaan pertama yang digunakan dalam menyusun procedure text adalah menggunakan adverb of sequence atau kata penghubung yang menunjukkan urutan. Misalnya first, second, third, then, the last, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat perintah. Caranya dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya, put the noodle on, cut the onion, pour the milk, dan lain-lain. Dan unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya, make, take, boil, cook, dan lain-lain. Sahabat Englishpedia, 3 hal ini adalah unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan ketika kita membuat procedural text. Sangat mudah kan sahabat? Selamat berlatih ya! So, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat sahabat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Goodbye and see you on the next video.